everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my videos. Kembali lagi bersama aku Fani. Dan di video kali ini aku benar-benar seneng banget. Kenapa? Karena akhirnya aku bisa liburan ke pantai. Wait, cut, ada air nggak? Ternyata fluida sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Apa yang kita minum, apa yang kita hirup, dan apa yang mengalir dalam tubuh kita merupakan fluida. Yuk, syuting lagi yuk. Tunggu. Kayaknya harusnya syutingnya di studio sebelah deh, Kak. Iya ya. Maaf. Iya. Kira-kira fluida itu apa ya? Tunggu dulu, sebelum memulai belajar dan pembelajaran fisika pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baru deh setelah itu, kalian bisa watch videonya tentang penjelasan fluida statis. Fluida merupakan zat yang dapat mengalir dan dapat berubah bentuk sesuai dengan bentuk wadahnya. Kalau ada yang bilang fluida hanya berupa cairan saja, tentu salah ya teman-teman. Karena ternyata padatan juga bisa termasuk ke dalam fluida, selama dia memenuhi syarat-syarat sebagai fluida. Nah, di fluida statis ini kita akan mempelajari tentang sifat-sifat fluida dalam keadaan statis atau tidak bergerak. Besaran yang akan kita pelajari yang pertama adalah massa jenis atau densitas. Massa jenis merupakan ukuran konsentrasi yang dinyatakan dalam massa per satuan volume. Atau kita bisa merumuskannya sebagai berikut. Dengan Rho sebagai massa jenis, satuannya adalah kilogram per meter kubik. M sebagai massa, satuannya adalah kilogram. Dan V sebagai volume, satuannya adalah meter kubik. Besaran yang akan kita pelajari selanjutnya adalah viskositas. Viskositas merupakan ukuran ketahanan suatu fluida terhadap deformasi atau perubahan bentuk. Atau bisa juga kita sebut sebagai ukuran kekentalan suatu fluida. Semakin tinggi nilai viskositas, maka fluida tersebut akan semakin sulit untuk mengalir. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah nilai viskositas, maka fluida tersebut akan semakin mudah untuk mengalir. Contoh dari fluida dengan viskositas tinggi adalah kecap dan minyak. Sedangkan contoh dari viskositas rendah adalah air mineral dan alkohol. Udah mulai ya? Sorry. Pernahkah kamu menggunakan tas dengan handle yang tipis dan sempit seperti ini? Dan pasti kamu pernah kan menggunakan tas dengan handle yang lebih lebar seperti ini? Kira-kira dengan membawa buku yang sama, manakah yang akan lebih terasa sakit di pundak? Pastinya kalian akan lebih sakit ketika menggunakan tas dengan handle yang lebih tipis seperti ini. Kenapa? Sebenarnya hal ini ada hubungannya loh dengan tekanan. Tekanan merupakan gaya yang bekerja pada suatu bidang tiap satuan luas. Atau bisa kita rumuskan sebagai berikut. Dengan P sebagai tekanan, satuannya adalah Newton per meter persegi atau bisa kita sebut dengan Pascal. F sebagai gaya dengan satuan Newton, dan A sebagai luas penampang dengan satuan meter persegi. Bisa kita lihat di sini bahwa tekanan berbanding terbalik dengan luas penampang. Semakin besar luas penampang pada suatu tas, maka tekanannya akan semakin kecil sehingga tidak sakit di pundak kita.
Sebaliknya, semakin kecil luas penampang pada suatu tas, maka tekanannya akan semakin besar, sehingga akan menimbulkan sakit di pundak kita. Selain itu, tekanan mengajarkan kita sesuatu hal tentang kehidupan loh. Karena tekanan berbanding lurus dengan gaya, maka kalau hidup kamu tidak ingin banyak tekanan, jangan perbanyak gaya ya. Ketika suatu cairan diletakkan pada suatu bejana, maka akan terdapat tekanan pada dasar bejana tersebut. Nah, tekanan itulah yang disebut sebagai tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis merupakan perbandingan antara besar gaya tekan zat cair dengan luas permukaan yang ditekannya. Atau bisa kita rumuskan sebagai P sama dengan F per A, seperti yang tadi ya. Karena tekanan yang diberikan sama dengan berat fluida, maka kita bisa merumuskan P sama dengan W per A, dengan W sebagai gaya berat. Masih ingat rumus dari gaya berat itu apa? Ya, betul banget. Massa dikali dengan gravitasi. Maka rumus P menjadi P sama dengan M dikali G per luas penampang atau A. Massa dapat kita temukan dengan menggunakan rumus dari massa jenis. Maka M sama dengan Rho dikali V. Rumus dari tekanannya menjadi P sama dengan Rho kali V kali G per A. Volume tabung ada yang masih ingat apa? Ya, betul sekali. Volume tabung rumusnya adalah luas alas dikali dengan tinggi. Maka rumusnya menjadi Rho dikali A dikali H dikali G per A. Kita lihat bahwa A penyebut dan pembilang itu sama, maka bisa kita coret ya. Rumus tekanannya menjadi P sama dengan Rho dikali G dikali H. Sekarang, yuk latihan contoh soal. Jika terdapat ikan dalam suatu lautan yang memiliki kedalaman 8 meter, ikan tersebut terletak 2 meter di atas dasar laut. Tentukanlah tekanan hidrostatis yang bekerja pada ikan tersebut jika nilai Rho atau massa jenis air bernilai 1000 kg per meter kubik dan gravitasinya bernilai 10 meter per second kuadrat. Ya, kalian pasti udah bisa kan? Cukup masukkan ke dalam rumus yang sudah diberitahu sebelumnya. P sama dengan Rho dikali G dikali dengan H. Rho-nya tadi bernilai 1000 kg per meter kubik. G-nya bernilai 10 meter per second kuadrat. Nah, ayo, H-nya bernilai berapa? H-nya bernilai 8 dikurang dengan 2. Karena ketinggiannya itu dari permukaan fluidanya ya. Maka nilainya yang didapat adalah 60.000 Pascal atau 60.000 Newton per meter persegi. Kalian pasti tahu kan fenomena ini? Fenomena ini diterangkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rahman ayat 19 dan 20 yang berbunyi, Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Di Fluidastatis, kita akan dapat menjelaskan tentang fenomena tersebut menurut pandangan sains. Akan dibahas di pertemuan selanjutnya ya, mengenai tegangan permukaan, hukum Pascal, dan hukum Archimedes. Tetap semangat belajarnya. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.